Awalnya cuma ada barang numpang lewat karena ada pesanan rakitan. Tapi begitu dilihat, kok cakep. Kayaknya sayang kalau nggak dibahas. Hampir sama seperti manusia yang sering terkena diskriminasi. Yang di-highlight cuma orang yang cakep-cakep aja, bre. Ternyata komponen PC juga sama. Di sini yang namanya ngerakit PC udah jadi makanan setiap hari gitu ya. Tapi kalau yang cakep jarang-jarang ada, coy. Jadi akhirnya begitu lewat yang cakep kayak gini, saya langsung jatuh cinta dan kayaknya sayang banget kalau nggak dibahas gitu ya. Dan kalau pengen tahu kenapa saya jatuh cinta, silakan dinilai sendiri. Ini adalah Gigabyte X870E Aero X3D Darkwood. Versi putihnya ada dan namanya nggak pakai dark pastinya ya. Satu hal yang membuat motherboard ini terlihat sleek adalah heatsinknya yang dibuat polos. Mulai dari VRM, slot M.2 utama dan secondary sampai heatsink chipsetnya. Nggak banyak grill, nggak banyak ornamen apapun yang bikin rame, semuanya terlihat mulus. Kesan mewah semakin diperkuat dengan ornamen kayu yang ada di sisi kiri motherboard, termasuk I/O shield cover yang desainnya juga cakep banget, bre. Kesan gahar yang biasa ada di motherboard gaming sama sekali nggak nampak, tapi bukan berarti speknya melempem. Bersoket AM5 dengan chipset X870E yang didesain untuk menjalankan CPU Ryzen 9000 kelas atas, utamanya seri X3D. Sesuai namanya, motherboard ini punya X3D Turbo Mode 2 untuk meningkatkan performance X3D prosesor, mensupport memori DDR5 up to 256GB 9000 MTS. Dibuat di atas PCB 8 layer dengan 16+2+2 twin digital VRM dengan premium choke dan kapasitor yang didinginkan dengan heatsink yang bukan hanya gede, tapi menggunakan direct touch heat pipe untuk menjaga temperatur VRM tetap dingin. Mempunyai 4 slot M.2, di mana 2 slot mensupport NVMe PCI Express Gen 5 dan 2 lainnya jalan di Gen 4. Tapi nggak usah takut panas karena coolingnya juga massive banget. Dari slot M.2 utama yang menggunakan cooler tebal nan mewah dengan fitur M.2 Easy Flex dari Gigabyte untuk proses bongkar pasang yang gampang. 3 slot M.2 sisanya ditangani M.2 Thermal Guard Extended yang gede dan nyambung sampai chipset. Untuk storage jangan lupa NVMe PCI Express Gen 5 hanya jalan kalau menggunakan CPU Ryzen 7000 atau 9000. Pengguna Ryzen 8000, NVMe-nya hanya jalan di Gen 4 aja. Slot PCI Express utama untuk grafis tentu saja menggunakan PCI Express Gen 5 dan sekali lagi hanya untuk Ryzen 7000 dan 9000. Di mana untuk slot PCI Express 1 dan 2 menggunakan reinforced design untuk menahan beban GPU yang lebih berat serta dilengkapi inner lining rubber strip untuk melindungi konektor PCI Express dari potensi kerusakan. Dan untuk menambah kesan elegan sekaligus proteksi motherboardnya, bagian belakangnya full backplate yang bukan hanya melindungi bagian belakang tapi juga membantu mendinginkan motherboard hingga 14%. I/O panel Gigabyte X870E Aero X3D Darkwood ini mensupport integrated graphics lewat satu port HDMI 2.1 yang mensupport resolusi maksimum 4K 60Hz serta 2 DisplayPort lewat USB 4 yang mensupport resolusi up to 4K 240Hz. Kemudian ada 4 tombol yang sangat berguna, tombol power dan reset onboard yang sekarang ditaruh di I/O panel, bre. Serta ada tombol Q Flash Plus dan Clear CMOS. Kemudian untuk USB, selain 2 port USB 4 Type-C yang support display tadi, ada 5 port USB-A 10 GB per second warna merah, 3 USB-A 5 GB per second warna biru, satu tambahan lagi USB-C 20 GB per second, 2 Ethernet port 5 GB, konektor antena Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 yang menggunakan konektor baru yang gampang banget pasangnya, serta audio yang mensupport digital connection yang menggunakan Realtek ALC1220 codec. Oh ya, antena Wi-Fi-nya juga mewah banget, bre. Gigabyte X870E Aero X3D Darkwood. Kalau takut harganya mahal, ternyata enggak juga ya. Maksudnya bukan harganya nggak tinggi, tetap tinggi, tapi dia masih masuk di standar level X870E kelas menengah ke atas, bukan lebih mahal dibandingin yang lainnya. Dan kalau sekiranya tampilan cakepnya ini cocok buat kamu dan udah pengen beli, kamu bisa langsung check out linknya ada di bagian bawah video ini. Tapi sementara itu buat saya masih nungguin part lainnya datang biar bisa segera dirakit. Tungguin videonya.